Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala awsana bittaqwa faqal ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukurlah kepada Allah karena semua yang kita dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita ini ada karena Allah yang menciptakan. Seluruh fasilitas yang kita miliki dalam tubuh kita berupa mata, tangan, kaki, ini semua karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya apa-apa sebetulnya kalau tidak karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu salah satu zikir yang Nabi sukai dan termasuk salah satu simpanan di surga adalah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zikir sekaligus ikrar. Semakin kita banyak mengucapkan ini, kata Nabi, al-hawqalah, disebut al-hawqalah, kanzun min kunuzil jannah. Ini termasuk simpanan di surga. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pilihan kita hanya dua. Pertama, mau menjadi ahli surga, atau pilihan yang kedua, mau menjadi ahli neraka. Jadi ahli surga, bersungguh-sungguhlah mentaati Allah. Mau jadi ahli neraka, bersungguh-sungguhlah ikut setan. Itu pilihannya. Maka kalau ingin jadi ahli surga, berarti kita harus bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan takwa. Jadi takwa itu adalah bersungguh-sungguh ikut apa kata Allah. Kata Allah kerjakan, kerjakan. Kata Allah jangan, ya jauhi. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu yang berbahaya. Tidak mungkin. Karena Allah yang menciptakan kita, maka pasti yang Allah perintahkan itu bermanfaat bagi kita. Sebaliknya, tidak mungkin Allah melarang sesuatu yang bermanfaat. Maka setiap yang membahayakan manusia pasti Allah haramkan, pasti Allah larang. Zina Allah haramkan karena merusak nasab manusia. Bayangkan coba kalau setiap orang berzina akan lahir anak-anak zina, dan kemudian gak jelas siapa bapaknya. Lalu kemudian terjadilah percampuran manusia yang gak tahu batas. Akhirnya terjadilah kerusakan dalam nasab manusia. Pernikahan menjaga nasab, perzinaan merusak nasab. Korupsi, kenapa Allah haramkan? Karena merusak harta. Bayangkan kalau setiap orang dibolehkan mencuri, merampok, korupsi, maka tidak perlu usaha seperti ini. Tidak perlu bekerja keras, maka dia akan terus melakukan pencurian, pembunuhan, korupsi dan sebagainya. Karena itu merusak harta. Membunuh Allah haramkan. Kenapa? Merusak jiwa. Jadi setiap yang Allah larang pasti merusak. Dan biasanya yang mengajak untuk berbuat kerusakan itu setan. Belum pernah ada setan mengajak kepada perbaikan. Nah, kita berkumpul di hari Jumat seperti ini karena
kita ingin ikut Allah. Sebab kita tahu bahwa selain Allah hanya makhluk, dan makhluk tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Dan kita tidak ada artinya hidup kalau tidak ikut Allah. Ngapain hidup kalau nggak ikut Allah? Orang yang tidak ikut Allah pasti dia hidup capek-capek, kerja keras siang pagi, malam dan seterusnya. Dia hanya untuk menjadi bahan bakar neraka. Tapi orang yang ikut Allah aman. Di dunia aman karena dia selalu mengambil yang halal. Di akhirat aman karena Allah sudah sediakan surga. Inilah dia makna takwa. Dan ini yang harus kita syukuri. Baca salat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mengapa? Karena kita semua butuh doa Rasulullah SAW. Banyak orang datang ke Ustadz, Pak Ustadz doain aku, Pak Kiai doain aku. Padahal Ustadz dan Kiai ini ya tidak terjamin seperti Nabi. Mungkin boleh jadi lebih soleh daripada kita, dan kita mohon doanya, iya. Tapi kalau yang mendoakan kita Nabi, maka itu dijamin diterima. Kalau seseorang ingin doa seorang ustadz, ingin doa seorang kiai, datang ke rumah kiai jauh-jauh sampai pindah keluar kota, keluar pulau, hanya ingin ketemu seorang ustadz, ingin ketemu seorang kiai, butuh doanya. Tapi apa kata Nabi? Kalau kamu ingin doa dariku, gampang, bacalah salawat kepadaku. Kata Nabi, man shalla alayya salatan, siapa yang membaca salawat kepadaku sekali saja, shallaitu alaihi asyra, aku akan mendoakan untuknya 10 kali. Dan doa Nabi pasti diterima. Ini dahsyatnya salawat, terutama di hari Jumat. Karena itu orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi pemirsa rahimakumullah, dimanapun anda berada, di toko, di warung, di perjalanan, baca salawat. Jangan menunggu ke masjid untuk baca salawat. Di mana saja, sedang berjalan, sedang di lift, sedang di parkiran, di mana saja anda baca salawat. Nabi menjawab 10 kali. Dan doa yang dibuka dengan salawat, ditutup dengan salawat, dijamin diterima selama doa itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena perhatikan, Allah sendiri membaca salawat. Allah memerintahkan haji, Allah tidak pergi haji. Allah memerintahkan solat, Allah enggak melaksanakan solat. Allah memerintahkan puasa, Allah enggak melaksanakan puasa. Tapi Allah memerintahkan salawat, Allah sendiri baca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, kata Allah, aku saja baca salawat, kata Allah. Kamu baca salawat, maka semakin seorang hamba banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW, maka semakin berkah hidupnya, semakin dimudahkan dalam urusannya. Inilah rahasia syukur yang pertama. Yang kedua, rahasia salawat yang kedua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khotib hanya ingin menyampaikan satu hal tentang Ramadan dan takwa. Karena sebentar lagi kita akan masuk Ramadan, dan boleh jadi ini adalah merupakan Jumat yang akan mengantarkan kita masuk Ramadan. Atau mungkin ada Jumat yang berikutnya yang lebih dekat lagi ke Ramadan. Tapi yang jelas ini bagian daripada
persiapan kita untuk masuk ke Ramadan. Ada apa Ramadan? Ramadan bukan acara biasa. Ramadan adalah acara Allah Subhanahu wa taala yang punya langit dan bumi. Allah langsung yang mengundang. Yang diundang hamba-hamba Allah. Syaratnya harus beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak punya iman, minggir. Allah nggak butuh. Merasa punya iman, siap-siap. Jangan sok jual mahal kepada Allah. Kita ini hambanya, kita butuh pertolongannya. Jangan merasa nggak butuh Allah. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang merasa punya iman. Apa kata Allah? Kutiba alaikumus syiyam, wajib kamu berpuasa. Jangan main-main. Wajib berpuasa. Tidak berpuasa tanpa ada alasan syar'i, dosa besar. Sekalipun dia mengganti di hari yang lain. Apa alasan syar'i? Sakit misalnya, sakit parah. Musafir. Itu alasan syar'i. Tapi kalau dia tidak punya alasan apa-apa, tidak berpuasa, sekalipun mengganti dari yang lain, dosa besar. Kenapa? Karena Allah yang menegaskan kutiba alaikumus syiyam. Kutiba artinya apa? Ditetapkan. Gak boleh dutak-atik. Tidak boleh menghindar. Kutiba alaikum, atas kalian, wajib hukumnya. Yang merasa punya iman. Kalau tidak punya iman, minggir aja kata Allah. Apa yang diwajibkan? Asyam, puasa. Lalu Allah memberikan alasan bahwa ibadah puasa Ramadan ini bukan hanya wajib atas kamu, semua manusia sebelum kalian yang mereka beriman kepada aku, kata Allah, mereka juga wajib berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi jangan merasa bahwa kamu, waduh, kok hanya aku diwajibkan. Tidak. Sebelum kalian yang punya iman, kata Allah, mereka wajib berpuasa juga. Bahkan puasa mereka lebih berat daripada kita. Kita hanya puasa sebulan dalam setahun. Sebelum kita, mereka berpuasa setahun penuh. Bahkan ada yang sehari puasa, sehari tidak. Puasa Nabi Daud alaihissalam. Jadi mereka lebih berat daripada kita. Kama kutiba alladzina min qablikum. Jangan main-main. Banyak di bulan Ramadan warung-warung pakai hordeng. Jangan mencoba menipu Allah. Allah Maha tahu. Ada seseorang dikisahkan di Saudi. Di Saudi. Dia punya harta banyak. Dan ketika Ramadan, dia memposisikan diri sebagai musafir. Jalan terus setiap hari supaya musafir dan supaya tidak berpuasa. Alasannya musafir. Setiap tahun nggak pernah puasa Ramadan, nggak pernah mengganti. Setelah bertahun-tahun membiasakan hidup seperti ini, tibalah saatnya dia sakit. Berobatlah di rumah sakit di Jerman. Dokternya non-muslim. Setelah diteliti penyakitnya, dokter mengatakan bahwa, do you know in your religion you have to apply a fasting. Kamu tahu enggak, dalam agama kamu wajib puasa sebulan penuh di antara bulan setahun. Yes, I know. That is why I avoid that. Karena itu aku menghindar, kata dia. Oh, that is the problem. Itu masalahnya. Penyakit kamu tidak akan sembuh tanpa kamu ikut puasa itu. Allah
benturkan dengan suasana, situasi di mana akhirnya dia tidak bisa menghindari puasa. Maka dia sejak itu kemudian setiap Ramadan dia berpuasa. Jadi jangan coba-coba menipu Allah. Kata Allah, ini bukan hanya wajib untuk kamu, tapi juga wajib untuk umat terdahulu yang mereka punya iman yang sama seperti kalian. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Untuk apa? La'allakum tattaqun. La'allah di sini artinya litarajji. Untuk berharap, untuk mengantarkan harapan supaya kita optimis, supaya kita punya tujuan bahwa ibadah puasa ini kalau dikerjakan dengan sesungguh-sungguhnya bagi seorang hamba selama sebulan, bayangkan sebulan penuh, siangnya berpuasa, malamnya sholat malam, antara waktu ke waktu baca Quran. Bayangkan coba, ini bukan acara biasa. Jangan biasakan hidup di Ramadan seperti hidup di bulan-bulan yang lain. Bedakan, saudaraku rahimakumullah. Ini bulan khusus dari Allah. Maka bedakan suasananya, bedakan rohani kita, bedakan kejiwaan kita, bedakan persiapan kita, supaya kita apa? La'allakum tattaqun, agar kamu mencapai derajat takwa. Takwa itu apa? Takwa itu dia semakin dekat kepada Allah, semakin indah bersama Allah, dan dia berakhlak mulia. Itu takwa. Artinya, kalau setiap orang Islam mereka berpuasa dengan sebenar-benarnya dan mereka mencapai level takwa, demi Allah, hari ini kita tidak akan mendengar ada orang Islam berzina, tidak akan mendengar ada orang Islam korupsi, tidak akan mendengar ada orang Islam pembunuh, penipu, pembohong. Gak mungkin. Mengapa kok banyak orang yang mereka setiap tahun berpuasa kok masih koruptor, kok masih penipu, kok masih pembohong? Karena mereka hanya mengambil lapar dan hausnya saja, tapi tidak mengambil penjiwaannya yang berintikan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dan ini inti khutbah setiap Jumat, bahwa setiap Jumat kita diajak bertakwa. Kenapa? Supaya kita benar-benar naik level. Jangan berhenti di level cukuplah aku jadi seorang mukmin. Tidak cukup, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang sudah beriman jangan berhenti di level iman, naikkan tingkat kamu agar mencapai level takwa. Kenapa? Karena orang yang takwa pasti takut kepada Allah. Orang takut kepada Allah pasti hati-hati dari dosa. Contoh, ada seseorang, dia harus terbang menuju umroh. Pesawat take off jam 4 pagi. Dia siap-siap di airport sejak jam 11 malam. Kenapa? Takut ketinggalan pesawat. Perhatikan, 11 malam di airport tidak tidur, takut ketinggalan pesawat. Benarkah ada seorang yang dia itu sejak malamnya bersiap-siap, takut ketinggalan tahajud, takut ketinggalan sholat subuh? Nah, takwa itu akan mengantarkan itu. La'allakum tattaqun. Ciri orang yang puasanya berkualitas, dia akan muncul dalam dirinya takut kalau tidak sholat, takut kalau melakukan dosa, takut melihat yang haram. Itulah makna takwa yang sebenarnya. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqul qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wafaqa man syaa li ta'atihi min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di khutbah kedua ini izinkan saya menjelaskan ringkas tentang rangkaian ibadah Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 197 itu lengkap rangkaian Ramadan. Bahwa Ramadan program yang Allah jelaskan bukan hanya puasa, tapi ada rangkaiannya. Pertama puasa, kutiba alaikumusiyam. Kedua fikih puasa, bahwa orang yang tidak punya alasan syariat tidak boleh meninggalkan puasa. Bahkan sekalipun dia musafir, kalau dia ingin berpuasa itu lebih bagus. Wa antasumu khairul lakum, kata Allah. Yang ketiga baca Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bulan Al-Quran. Baca Quran yang banyak. Yang keempat perbanyak doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini doa, ini ayat doa. Masih termasuk rangkaian Ramadan. Kemudian yang kelima adalah tentang bersama keluarga. Makanya dalam ayat tentang Ramadan Allah menyebutkan tentang bersama keluarga. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Justru dengan Ramadan, mengapa kok banyak perusahaan-perusahaan memperbolehkan karyawannya pulang duluan supaya bersama keluarga? Itu dari Allah. Allah yang menentukan itu. Makanya ini Allah mengkondisikan suasana ini. Karena itu kalau punya kesempatan berbuka sama keluarga, segera pulang, jangan berlama-lama di luar. Terus yang selanjutnya yang keenam sahur. Jadi wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Jadi makan sahur. Jangan sampai tidak sahur. Sahur itu bukan setelah tarawih. Sahur itu menjelang fajar sampai terbit fajar. Itu namanya sahur. Yang terakhir iktikaf. Ini puncaknya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid, bukan iktikaf di mall, bukan. Enggak ada iktikaf di mall. Iktikaf di masjid. Wa antum aakifun fil masajid. Ini lengkap dari Allah. Dan Allah tutup dengan apa? La'allahum yattaqun. Perhatikan pembukaan ayat la'allakum tattaqun, penutupan ayat la'allahum yattaqun. Ini lengkap semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita semua bisa ikut rangkaian Ramadan yang ini langsung Allah yang mandu dan kita semua hanyalah hambanya yang ikut apa kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wa salli ala Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum al amwat innaka ghafurur rahim. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma qawwi jam'ahum. Allahumma saddid ramyahum. Allahumma wahhid sufufahum. Allahumma qsu arihim. Allahumma at'im ja'iyahum. Allahumma taqabbal syuhadahum. Allahumma ahlikil yahud al-ghasibin al-mu'tadin al-ikhwan fi Palestin. Allahumma ahlikhum wa man walahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil azm tahta aqdamihim. Allahumma anqidh masjid al-aqsa min syarrihim ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح.